tadi kan sudah kita artinya melakoni artinya pembelajaran liak buto. Ya. Untuk langkah selanjutnya ini kan ada tingkatan liak rare. Terus bagaimana artinya liak rare itu dan pembuktiannya bagaimana, bisakah itu dibuktikan lagi? Ya. Nah, seperti kata rare itu kan bayi. Ya, bayi. Bayi itu kan perlu menyusu untuk dia tumbuh dewasa, perlu menyusu, perlu makan, perlu perawatan, kan seperti itu. Nah, dalam pembelajaran ini sama juga seperti itu. Tuh. Makan apa yang kita makan. Ya. Yang kita makan itu adalah sesuatu hal atau sesuatu kekuatan yang kita tidak tampak. Makan berarti memasukkan, kan itu. Makan berarti memasukkan sesuatu. Nah, ajaran-ajaran itulah yang kita masukkan, ajaran-ajaran kesucian yang kita masukkan. Minumnya juga seperti itu. Nah, siapa yang punya makan dan minum itu? Ya beliau kan? Beliau yang maha suci. Ya, kita mohon selalu kepada beliau melalui pembelajaran-pembelajaran seperti tadi, melalui tapa, brata, yoga, samadhi. Ya. Tadi bayi kan perlu makanan yang banyak, perlu perawatan, ya, maka kita rawat juga diri kita, pikiran kita, hati kita, jiwa kita, kerohanian kita. Sehingga penglihatan itu, ya, pembangkitan aksara-aksara itu semakin tepat, semakin kuat, sama dengan seperti tumbuhnya bayi itu sendiri. Nah, demikian, sama seperti itu. Nah, sekarang kan tinggal seperti tadi, mampu atau tidak. Nah, kalau kita berbicara mampu kan di belakang rasanya seperti saya sering sampaikan, jabarkan. Yang penting ada niat atau tujuan untuk membelajarkan diri dengan kesungguhan jiwa, melalui pembersihan pikiran, perkataan, dan perbuatan. Itu kan hal mutlak yang harus nanti dilakukan. Yang awalnya seperti tadi, ketika kita masih buta, ya, lama-lama mata kita terbuka seperti itu, ya jadinya seperti bayi, kita belajar sekarang berjalan di dalam kehidupan ini, mengikuti alur-alur atau rel-rel yang ada. Ya. Pembelajaran kesucian sama seperti itu. Nah, harapan saya lah kalian artinya mau membelajarkan diri seperti ini, ya, walaupun hari ini seperti tidak bisa melihat, buta kan seperti itu, dengan pembelajaran yang secara terus-menerus, ya, walaupun kita masih bayi, ya, kita terus menyusu, mudah-mudahan ke depannya kita hidup dewasa hingga menjadi orang yang kuat, kan begitu. Nah. Mungkin saya sedikit Pak Made, biar tidak teori aja Pak Made, yang seperti dikatakan tadi kanda itu tingkatan. Ya. Jadi sekarang kan kalau kita ke tingkatan rare, dari buta ke rare, kan perlu juga pembuktian Pak Made. Biar nanti mungkin rekan-rekan percaya gitu kan, menumbuhkan kepercayaan jadinya Pak Made. Iya. Ya. Kalau itu menjadi keinginan kalian, bahkan keinginan kita semua, ya, saya akan coba, ya, bangkitkan itu, apa yang ada, aksara-aksara atau leak yang ada di dalam diri kalian yang sudah tertanam, terpatri sedemikian rupa, ya saya coba bangkitkan. Ya, namun dalam hal ini, ya kan itu perlu kehati-hatian, ya, kewaspadaan, ketelitian, supaya artinya kita tidak mempertontonkan, menunjukkan kepada saudara-saudara kita yang di luar kita ini sesuatu hal yang tidak baik dan tidak benar. Itu kan dusta. Kita juga harus berhati-hati di dalam hal ini. Nah, maka dengan demikian saya akan coba seperti tadi. Saya akan coba untuk membuktikan, ya, untuk membuktikan bahwa apa yang
kalian pelajari selama ini itu sebenarnya sudah bangkit, sudah ada, bahkan sudah lekat di diri kalian. Namun seperti tadi saya coba munculkan melalui gerakan-gerakan, ya, karena sulit rasanya seperti tadi kita percaya, kita yakin kalau kita tidak bisa buktikan atau lihat, ya, pemunculan atau tanda-tanda itu sendiri. Ya, saya akan coba seperti tadi. Ya. Untuk hal ini supaya saya tidak monopoli kan, supaya saya yang mengatakan, saya yang melakukan, saya yang menunjukkan, itu mungkin akan menjadi sebuah pertanyaan, apa betul atau tidak. Kok ya katakanlah seperti dagang obat itu dong. Kan itu seperti dagang obat. Dia yang mengatakan, oh ini obat saya begini, ini saya buktikan. Yuk, yang pahit pun saya bisa bilang manis gitu. Tetapi kalau nanti saudara-saudara bisa menunjukkan seperti tadi, itu kan rasanya bisa lebih meyakinkan, kan demikian. Ya, maka seperti tadi saya mencoba, ya. Nah, coba kamu tuh, ya, satu maju, ya, maju lagi sedikit, dan tolong saudara pindah ke sini. Ya, cuman saya minta kalian ini siapkan jiwa raga kalian, utamanya ikut nanti bersama-sama memohon kepada Yang Maha Kuasa. Semoga diberi kesempatan untuk menunjukkan, ya, bagaimana ciri-ciri, tanda-tanda pengeliakan rare itu. Apakah benar seperti anak-anak, seperti rare, atau bagaimana? Kan begitu. Doanya hanya seperti itu. Sebab menurut saya nih, kalian udah memiliki itu, namun kalian belum bisa membangkitkan. Nah, mari kita buktikan. Nah, coba kalian bisa enggak bangkitkan ya apa yang ada dalam diri kalian itu yang disebut pengeliakan rare? Bisa enggak? Nah, coba bisa enggak? Paling bengong kan? Paling bengong. Nah, maka dari itu saya akan mencoba, ya, heningkan diri kalian, ya, heningkan diri kalian. Saya akan mencoba membangkitkan aksara-aksara yang ada di dalam diri kalian masing-masing. Nanti apapun cirinya, ya, atau yang kalian rasakan itu muncul dari dalam diri kalian, itulah kalian sendiri, aksara yang kalian bangun di diri sendiri itu, ya. Ya. Coba tengadahkan tangan, bantu saya juga. Uang manyo guru agita karu itu paraning dewi sadu kisang putra mahu guru agita kali heli kanang kawi kawining dewi sadu kisang putra mahu guru agita kawis tem paraning dewi jan cuma mendak merdo paraning dewi sido karya mitem muru bahkan dewi uang kanggo turun sang yang siwo kanggo turun makhluk lagi paraning dewi pagah guna karena muhoni kisang siwo dan tulus muktianto dewi wajah guna agan turun uang jaya guna sang yang widiwasa tatanian kanang kula wong kayo manuh hati tu dewa masuk karena mitem muru bahkan dewi cucuk iki sang siwa danu turun lemah leak sang siwa danu turun lemah leak anggo leak agung hasano paraning dewa buddha gano paraning dewa budi ayu api tempuaning dewa uang ganggu turun sang yang siwa danu turun lemah luhakan dewa cakra nanyo paraning dewa uang jayi sudah sang yang siwa murti dewa tatam paraning dewa uang sang yang widiwasi jayantu paraning dewa sarirantu paraning dewa ang leak iki sang siwa
leak rare hangunta paraning dewa leak rare amurti putra dewa agung budaning dewa ya rare angon nakita karaning dewa rare angon alile paraning dewa yusa mayu paraning dewa putra mayu aguru dewa laksana dewa anata puja wasa dewa aturun kabeh halengan ya rekanang kawi lingga dana paraning dewa sadwi kisang putra wang karo turun wang jaya leak rare nate wania nananterano purwo dewa mahagan ngayat candren dewa ngayat sana murub dewa pangundap dewa ya angliak sana tataning dewa iraning dewa warnining dewa amurti taksuania jaya ulu rare mahaning jiwa kawaning dewa lugregina wasi manika ranu angri pacandria ning kula maharaning kaya cahania catrenaya sudah rano paraning dewa pangurip kanggo dewa yu samanterate ngalir harano tanania kaya luas ning dina namo atite waraning dewa laksa gana pulih ning jiwa ngayi hulu dewa nawin ing dina namo wawang agung tatau ngarak inang ulu anulu ngawin ika wawang ngawin gini ngayang san akhiran mujo kamari ngerangsan. Nah ini saya buktikan sekarang supaya seperti bermain dengan seperti anak-anak dia misalnya bergumul seperti itu bisa enggak? Ya bisa enggak? Saya coba itu bangkitkan aksara di dalam nawining tita kawaning dudu mahura sutu kiwan yang ngawang kira kayu raksa nulu arang sega naraning ulu. Saya coba bangkitkan lebih parah lagi supaya bergumul dia sekarang bisa tak? Natang sinang ke wong poles rataning guna giwa ya ngampak surup anu uyi kayang sirak trulu ngamang sadu ngarang kulu ang suning anggawang kami kenak sira datawak suku wong kayu margan lus lana gina gang suruh angang kuru pulau sita wak singe kuru
pekak suka ganang kuro awang kare ranang hulu jago huluang samu natani ngangge. Nah ini bukti memang ada itu penglihakan rari. Beginilah ciri-cirinya seperti anak-anak. Ya selama saya bangkitkan akan terus naprang suruh bawang puruk kaya wong sirah raweng bulung kekawok surup bidang wanggani dang suwung surup amung nyakrewan rataning guna anglunggu wong kama pupuk sike terang bulu guruan sana temas guna rawa agung cakra mulus dedang sana ramaning jiwa ngawang si ine asih sang putra mahugum agung ajayo purwaning dewa murup sang siwa agung aguna ajayo tulus yang widiwasa amayo guru dewa supaya iki sang siwa raksa guna agung gugung mayaning jiwa agung sang siwa jatulus murti dewa adanem wong karmo turun nama wong jaya sudah wong jaya. Nah itu kalian apa yang kalian perbuat tadi itu? Hah? Apa yang kalian perbuat itu? Kok bengong semua? Apa? Bisa tidak dijelaskan ini pada saudara-saudara kita yang seperti ini? Iya, nah itulah aksara-aksara yang ada di dalam kita semua itu dibangkitkan oleh kerohanian kita karena kalian ini kan sudah belajar menata diri kalian, membangkitkan aksara-aksara di dalam diri kalian sendiri. Itulah tadi bukti real, bukti nyata bahwa apa yang diajarkan dari zaman dahulu itu memang ada. Nah itu. Mungkin ada pertanyaan sedikit Pak Mane. Ya. Tadi sudah dibuktikan dengan kanda patrarenya. Ya. Artinya setiap kanda pasti ada positif dan negatifnya. Ya. Kalau yang tadi mungkin bisa tak dicari celah positif dan negatifnya biar kita lebih lebih sreg dengan pelajaran yang tadi gitu Pak Made. Iya. Positifnya seperti tadi. Kita kan menyadari bahwa di dalam kehidupan ini kita tidak ubahnya seperti bayi yang harus tetap menyusu kepada beliau. Di kehidupan semesta kita seperti makan. Makan ilmu-ilmu yang pas, yang baik demi pertumbuhan. Nah, negatifnya ketika artinya kita tidak sadari bahwa kita ini bayi, begitu masih bayi, rare seperti itu, kita akan menganggap baru punya ilmu seperti ini, kita menganggap diri kita ini sudah tua. Bangga akan apa yang kita dapatkan seperti ini. Dan kalau itu terus dipertahankan di dalam hidup kita, kita akan menjadi orang yang angkuh, yang sombong, dan tidak bisa menerima nasihat, saran, atau sesuatu ilmu dari orang lain. Itulah positif dan negatifnya yang kita bisa petik. Gitu. Selanjutnya Pak Made, kalau gerakan-gerakan yang seperti tadi yang didapatkan oleh teman-teman kita ini, apa bisa disebut anugerah begitu Pak Made? Ya,
sekarang jangan tanya saya. Kalau saya bilang mungkin saya anugerah, padahal kita tak tahu anugerah itu bentuknya apa. Coba tanya kepada saudara-saudara kita yang seperti ini, yang memperagakan seperti tadi, ya. Apakah itu anugerah atau tidak? Kalau tidak, dia bisa menjawab anugerah atau tidak, saya yang akan mencoba menjawabnya. Nah, sekarang saya mewakili saudara kita. Apakah itu kalian anggap, rasa anugerah atau apa? Masih bingung juga? Nah, mungkin kalian ragu untuk menjawabnya. Nah, anugerah atau tidak? Saya sekarang kembali bertanya. Kalau saya mengatakan anugerah, mungkin kalian belajar dari saya, mungkin Anda percaya aja gitu loh. Makanya saya gali dari kalian sendiri. Nah, seandainya kalian itu bukan menganggap suatu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, saya tanya, dari mana kamu dapatkan itu? Dari buku apa? Dari pembelajaran apa? Kalian dapatkan gerak-gerak seperti tadi. Nah, tidak bisa dijawab kan? Maka dalam kesempatan ini, sesuai dengan keyakinan saya, itu adalah suatu anugerah yang dia dapatkan, yang masing-masing dapatkan dari Tuhan. Ya, kalau misalnya kalian belajar dari suatu perguruan, atau artinya suatu apalah sejenisnya seperti tadi, ya, kalian belajar gerak-gerak seperti itu. Nah, sekarang coba kalian ulang gerak itu, bisa enggak? Tidak bisa. Nah, itu kan berarti anugerah kan? Berarti anugerah yang ia dapatkan. Ya, karena anugerah itu seperti saya katakan, anugerah itu hanya sekali turun seumur hidup untuk satu orang itu. Makanya dia tidak bisa mengulangnya. Tidak bisa mengulangkannya. Walaupun saya mohonkan seperti tadi, walaupun bentuknya anugerah, saya mohonkan, itu tidak akan didapat kembali. Paling nanti kalau saya memohonkan, membangkitkan lagi, geraknya tidak sama. Begitu. Berbeda halnya ketika seperti belajar menari, melalui pikiran, pasti kan ingat begini, oh sekarang gini. Kan itu. Nah, itu seperti tadi menurut saya, itu adalah suatu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang patut artinya kita syukuri begitu Pak Made. Iya. Yang sedikit Pak Made. Ya. Setelah apa yang saya lihat tadi, yang saya amati, apa yang dilakukan oleh teman-teman, seperti apa kita lakuin di alam nyata Pak Made ya. Ya. Seperti sifat-sifat dari anak-anak, apakah dia bercanda, tak kala bagaimana, tidak sesuai dengan harapan, dia bergerumun, berarti tidak jauh beda seperti apa anak-anak di alam nyata Pak Made ya. Iya. Itulah yang saya lihat, cermati tadi apa yang dilakukan pada teman-teman. Iya, nah itulah. Kalau tidak ada perwujudan penampakan seperti tadi, bagaimana ceritanya, bagaimana jalannya kita menentukan bahwa ada tingkatan-tingkatan seperti tadi, dari buto, sekarang rare, kan tidak bisa. Kan hanya mungkin sebatas angan-angan jadinya, tidak bisa kita lihat secara langsung. Nah, begitulah kekuatan beliau yang menurunkan kekuatannya melalui wahyu, melalui apa seperti itu, bahwa ditunjukkanlah, ya, ini namanya seperti ini namanya seperti ini, dan itu memang bisa dibuktikan gitu. Itu. Nah, ada yang lain mungkin dalam kesempatan ini, silakan. Begini Pak Made, ini kan kita artinya sudah mempelajari artinya ada 4 rare yang disebut dengan liak rare kan. Ya. Tapi kan ada artinya yang melakoni liak-liak yang artinya bisa menyakiti, membuat orang sakit. Apakah kita bisa disentuh dengan mempelajari artinya liak, artinya kan 4 rare yang bersifat liak rare ini?
Ini menarik, ini menarik. Ini tolong dicamkan, ini suatu pembelajaran penting nih dari pertanyaan ini perlu disikapi, disimak dengan sebaik mungkin supaya nanti tidak ada suatu kekhawatiran, ketakutan, bahkan kita nyelewengkan begitu. Nah, saya gambarkan seperti ini mudahnya. Nah, misalnya kalian belajar tentang leak rare, leak buta awalnya seperti itu. Nah, sekarang yang bisa menyakiti yang lain berjalan di dua pembelajaran ini. Buta dan rare. Karena buta artinya dia tidak melihat siapa itu, entah anak, istri, suami, ya, cucu dan sebagainya, dia tidak melihat. Makanya itu yang disakiti. Ya, kalau kita normal, kita melek, dewasa, kita kan tahu diri kan, ya kita tidak akan menyakiti bahwa itu anak saya. Ya, kan seperti itu. Rare yang seperti tadi sifatnya usil. Usil, ingin mencoba ilmu begitu, ingin mencoba ilmu apa yang dimiliki, dia coba kepada saudara temannya yang seperti tadi untuk membuktikan apakah ilmu itu berguna atau tidak, kan gitu, ampuh atau tidak. Nah, sekarang pertanyaannya seperti tadi, apakah setelah kita belajar seperti ini nanti kita tersentuh oleh leak rare, leak buta itu? Ya, bayangkan kita sama-sama seperjalanan loh. Masa Anda misalnya berteman dengan di situ, apakah Anda sakiti teman itu? Kan tentu tidak. Makanya jangan pernah menjadi kekhawatiran dalam hal ini. Orang seperguruan, satu guru, satu ilmu, masa kita saling mencelakai? Kan belum tentu, kan hampir tidak mungkin seperti itu. Itu penjelasannya. Ya. Tapi kalau ini kan artinya dalam satu perseguruan kan gitu. Ya. Kan kadang ada yang di luar dari begininya kita, keluarga kita ini belajar di tempat yang lain. Kan itu maksud saya tadi. Seperti tadi, ya kalau katakan seperguruan, guru kita siapa? Nah, katakan dalam hal ini, guru ke pengleakan ini katakanlah Ido Betari kan itu. Ya, Ido Betari Durgo. Ya kita anak-anaknya sama-sama anaknya beliau, masa kita saling mencelakai, menyakiti, kan seperti itu. Apalagi nanti kita mau meningkatkan pembelajaran pengleakan sari dan pengleakan dewo itu, nggak mungkin dia bisa menyentuh orang di bawah, bagaimana kita bisa menyentuh yang di atas begitu. Kurang lebih seperti itu.